Assalamualaikum, kita akan melanjutkan pembahasan tentang latihan soal ya, example yang ada di chapter 6, sifat termodinamika fluida. Di sini saya akan mulai membahas example 6.5. Pada example 6.5 ini, soalnya hanya satu kalimat ya. Estimasikan atau perkirakan nilai volume, entalpi, dan entropi untuk campuran karbon dioksida dan propana yang ekuimolar. Ekuimolar di sini berarti memiliki mol yang sama atau sebanding. Pada suhu berapa? 450 Kelvin dan tekanan 140 bar dengan menggunakan korelasi Lee-Kessler. Nah, ini kita pindahkan dulu ke PPT soalnya dalam bahasa Indonesia ya. Ini dia soalnya. Perkirakan nilai V, H, dan SR untuk campuran ekuimolar karbon dioksida 1 dan propana 2 pada 450 Kelvin dan 140 bar dengan korelasi Lee-Kessler. Nah, di sini dari soal yang hanya satu kalimat ini ada beberapa informasi yang sudah bisa kita dapatkan. Kita tulis dulu di sini, saya akan tulis pakai tangan. Diketahui apa? Campuran gas ya. Atau gas. Campuran. Ada dua senyawa di situ. Yang pertama CO2. CO2 ini nanti akan diberi kode nomor 1. Yang kedua propana. Di mana temperaturnya itu 450 Kelvin, tekanannya 140 bar. Nah, gas campuran ini antara CO2 dengan propana itu ekuimolar, ya. Maksud ekuimolar di sini, molar di sini adalah mol, ekui di sini adalah ekuivalen. Jadi perbandingan mol CO2 dengan propana itu sama. Berarti di dalam gas campuran ini 50% mol CO2, 50% molnya lagi propana. Jadi total dari seluruh molnya itu ada semua, ya. Nah, sekarang dia minta diselesaikan dengan menggunakan korelasi Lee-Kessler. Kita lihat di buku bagaimana korelasi Lee-Kessler tersebut. Untuk korelasi Lee-Kessler itu kita akan menggunakan, kalau di sini dia bilang kita akan menggunakan persamaan yang ada di korelasi, yang ada di subbab 6.4 ya. Generalized property correlations for gases. Nah, di sini untuk Lee-Kessler itu mulai dari persamaan 678 untuk penyelesaiannya. Yang mana ini dia. Kita akan menggunakan 3 persamaan ini. 678, 679, dan 680. Ini untuk mencari pseudocritical parameters atau parameter pseudokritis ya. Nah, sebelum kita melihat menghitungnya, untuk Lee-Kessler itu ada di dalam lampirannya ada tersendiri, itu adalah lampiran D. Kalian scroll di buku,
Appendix D ini ada tabel hubungan Lee-Kessler. Ada D1 sampai D4, D5 sampai D8, untuk D1 sampai D4 untuk hubungan faktor kompresibilitas. Faktor kompresibilitas itu adalah Z ya. Yang D5 sampai D8 hubungan untuk entalpi residu. D9 sampai D12 hubungan untuk entropi residu. D13 sampai D16 hubungan untuk koefisien fugasitas. Nah, di soal tadi dia minta cari volume, cari entalpi residu, cari entropi residu kan ya? Berarti nanti kita butuh ini. Kita lihat dulu tabel 1 D1 sampai D4. Ini adalah tabel D1. Ya. Untuk mencari nilai Z-nya. Kita akan kembali ke soal lagi untuk penyelesaian. Sebentar. Oke. Berarti udah ini ya. Nanti Lee-Kessler akan menggunakan appendix D. Di sini akan kita tulis dulu, ditanyakan dia nilai V entalpi residu, entropi residu. Nah, sebelum kita menjawab, kita menghitung, kita kumpulkan dulu datanya. Untuk mencari nilai volume, entalpi residu, dan entropi residu, kita memerlukan banyak data ya. Datanya nanti kita ambil dari tabel-tabel yang ada di appendix. Pertama, kita cari dulu yang kritis. Nah, kritisnya di sini untuk gas campuran itu namanya pseudo kritis. Jadi kalau dulu kalian ada TC, TR, PR itu loh. Untuk membantu mencari temperatur kritis, tekan kondisi kritisnya, kita cari dulu pseudo kritikalnya, parameternya dulu ya. Nah, itu dicari dengan persamaan 678, 679, kok nggak bisa? Dan 680. Untuk mendapatkan parameter pseudo critical atau pseudo kritis persamaan 678 sampai dengan 680 digunakan. Apa bunyi persamaan tersebut? Kita pindahkan dulu persamaannya. Persamaan 678 itu berbunyi omega kecil sama dengan sigma I YI dikali omega I. Ini 678. Nah, pada soal 6.5 ini, kalau dilihat di sini, ada dua senyawa ya, ada dua gas, campuran gasnya, CO2 dan propana, 1 dan 2. Ini kita sederhanakan. Sehingga omega sama dengan sigma I, berarti ada dua gas ya, berarti Y1 dikali omega 1 ditambah Y2 dikali, ini bukan huruf B ya, sebentar ya.
omega 2. Ini persamaan 678. Nah, nilai Y itu apa? Fraksi mol. Ya. Y itu adalah fraksi mol. Karena CO2 dan propana equimolar berarti molnya, jumlah molnya sama, maka separuh-separuh ya, 50%, 50%. Y1 sama dengan 50%, Y2 sama dengan 50%. 1 tadi CO2, 2 ini menandakan propana ya. Berarti di sini masukkan saja 0,5 dikali W1-nya berapa, ditambah Y2-nya 0,5 dikali omega 2-nya berapa. Nah, kita akan mencari nilai omega-omega ini. Nilai-nilai ini akan kita dapatkan, bisa kita dapatkan di tabel B.1. Ya. Sama nanti tekanan kritis dan temperatur kritis juga. Kita ngambil datanya di tabel 1. Coba kita buka dulu tabel 1-nya. Ini tabel B1. Tabel B1 ini merupakan sifat karakter untuk senyawa murni. Kemarin sudah pernah kita pakai, tapi biasa sebelumnya itu perhitungan awal-awal di pertemuan kedua apa ketiga itu kita ngambilnya TC sama PC saja. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada propana, ada. Berapa nilai omega propana? 0,152. Pindahkan ke perhitungan kita. Propana tadi W omega 2 ya. Tuliskan dalam perhitungan 0,152. Sekarang karbon dioksida. Kita cari senyawa karbon dioksida. Oke, ini karbon dioksida. Berapa nilai omega untuk karbon dioksida? 0,224. Tuliskan juga. 0,224. Nah, ini sudah dihitung, sudah dimasukkan. Tinggal kita hitung. 0,5 dikali 0,224 ditambah 0,5 dikali 0,152. Kok kalender? Maaf ya, bentar. Ini cari kalkulator. Oke. Setengah dari 0,224 dan 0,112 ya. Ditambah 5 kali 0,152. - 0,188.
dapat nilai W. Kita lanjut. Persamaan 679 sekarang. Apa bunyi persamaan 679? Untuk mencari TPC, temperatur pseudo kritikal ya. Persamaan 679 itu TPC sama dengan sigma I YI TCI. Ini bunyi persamaan 679. Berarti sama dengan Y1 kali TC1 ditambah Y2 kali TC2. Berarti Y1-nya setengah. Oke, kita tulis 0,5 dikali TC1 ditambah 0,5 dikali TC2. Nah, sama nanti ya. Kok nggak bisa nulis? Nanti kita butuh setelah TPC persamaan 680-nya itu adalah PC. PPC bunyinya sigma I YI dikali PCI. Ini 680. Saya kumpulin dulu aja. Berarti ini nanti Y1 kali PC1 ditambah Y2 kali PC2. Sama dengan 0,5 dikali nilai PC1 ditambah 0,5 dikali nilai PC2. Kita buka lagi tabel B1. Dari tabel B1 untuk nilai TC dari karbon dioksida itu nilai TC-nya maaf propana ya, propana 369,8. Oh, saya ketuker ya. Saya ketuker ini tadi W omega 1 0,224 itu saya tulis oh ya benar untuk ini ya propana ya. Kemudian nilai CO2 ya, sekarang TC CO2 ada di tabel B1 juga bahwa TC-nya 304,2 304,2. Nah, ini berapa? Cari. Kemudian PC1 berarti karbon dioksida. PC karbon dioksida itu dalam satuan bar 79. 79. Untuk PC propana paling atas tadi. PC propana 42,48.
Dah, ini dihitung saja ya guys ya. Berapa jumlah keseluruhannya, apa hasil perhitungannya, setengah dari itu, setengah dari TC1 ditambah setengah TC2. Didapat 337,0 atau 337 Kelvin. Untuk PPC-nya diperoleh jadinya 58,15 bar. Ya. Nah, dari ini kita akan mendapatkan, kita dapat menghitung PR-nya atau pseudo reduce parameternya atau parameter pseudo reduce ya, untuk menghitung residu ya. Itu ada di persamaan 681 dan persamaan 682. Ini saya beri warna dulu supaya mudah nanti nyari omega, TPC, PPC. Selanjutnya, dengan menggunakan persamaan 6.81 dan 6.82. Kita pindahkan dulu persamaannya. Kita mau mencari PR ya, TPR dan PPR. TPR sama dengan T dibagi TPC ya, yang kita hitung sebelumnya, TPC, ini persamaan 681. Untuk persamaan 682-nya PPR, sama dengan tekanan dibagi tekanan PC. 682. Nah, kita cari satu-satu. TPR berarti T tadi diketahui berapa? T diketahui 450 Kelvin ya, ini nilainya. TPR sama dengan 450 Kelvin dibagi TPC. TPC-nya 337 Kelvin. Berapa 450 dibagi 337 Kelvin? Dapat 1,335. Tuliskan. Kemudian PPR sekarang. PPR tekanan tadi diketahui di soal 140 bar. 140 bar dibagi PPC-nya kita dapat 58,15 bar. Oh, ini jadi kayak angka 5 ya. Berapa dapat PPR? PPR-nya diperoleh nilainya 2,41. Kita kasih warna kuning dulu ya. Setelah mendapatkan nilai TPR dan PPR, sekarang kita butuh kompresibilitas, faktor kompresibilitas. Menghitung faktor kompresibilitas itu nanti menggunakan persamaan 3.57.
Setelah mendapatkan TTPR, selanjutnya kita harus mencari faktor kompresibilitas gas campuran ya. Faktor kompresibilitas simbolnya apa? Z. Dari gas campuran antara CO2 dengan propana. Ini dengan menggunakan persamaan, ada di bab 3 persamaannya 3.57. Di sini bunyi persamaannya adalah Z sama dengan Z0 ditambah omega dikali Z1. Untuk menghitung ini, kita tidak mengetahui berapa nilai si Z0, berapa nilai si Z1. Ini 1 ya. Nah, nilai ini akan kita dapatkan dari tabel yang tadi, tabel untuk Kessler ya. Tabel untuk Lee Kessler itu tabelnya khusus ada di appendix D. Nah, kita cari nilai ini di appendix D. Saya akan share screen dulu untuk mencari nilai Z0 dan Z1. Oke, ini nih tabel D1 sampai dengan D. Tabel untuk mencari nilai Z ya, faktor kompresibilitas itu ada di tabel D1 sampai dengan D4. Nah, untuk mencari nilai Z0, ini kan tabel D1 itu untuk nilai Z0. Tabel D2 untuk nilai Z1. Tabel D3 untuk nilai Z0, tabel D4 untuk nilai Z1. Jadi, tabel D1 dan D3 itu untuk mencari Z0. Tabel D2 dan D4 itu untuk mencari Z1. Bedanya apa, Bu? Bedanya kita lihat PR dan nilai TR-nya. Tadi, di hasil hitungan kita sebelumnya, kita mendapatkan TPR-nya 1,335 ya. Untuk P-nya, PR-nya 2,41. Kita cek di dalam tabel ini. Untuk nilai T 1,335 itu ada di mana? Bisa diperoleh di sini. Nih ya, nilai TR-nya, nilai TR-nya ada, nih bisa ngambil. Tetapi PR-nya tadi 2, kan ya? 2, berapa tadi? 2,41. Untuk tabel D1 kita tidak bisa menggunakan. Kita tidak dapat mencari nilai Z0 karena untuk tabel D1 nilai PR-nya dari 0,01 sampai 1. Sedangkan PPR yang kita dapatkan tadi adalah 2,2 ya. Berarti kita cari tabel D3. Di D3 nih untuk mencari Z0. Di mana? Bisa ada rentang antara 2 sampai 3 untuk PR-nya. Nah, nilainya tadi untuk TR-nya, TPR-nya 1,335. 1,335 berarti antara ini ya. Warna kuning. 1,335 berarti di sini. Nah, kok nggak bisa? Wah, maaf. Kecoretnya malah di situ. Maaf ya, sebentar. Jadi nilainya ada di sekitar sini. Ya kan? 1,335. Untuk nilai 2,24 berarti di sini ya.
Ambil dari PDF aja. Dari sini 22,4 untuk 1,335. Minimize aja nih. 1,335, 2,24. Jadi ya, nilainya nilai Z0 itu ada di antara 4 angka ini. Terus, Bu, gimana mencarinya? Gunakan interpolasi ya. Jadi kita akan menggunakan interpolasi untuk mendapatkan nilai Z0. Karena nilai exactnya tidak ada. Dia berada di antara rentang 1,3 sampai 1,4 untuk TR dan antara 2 sampai 3 untuk PR. Jadi di sini kalian hitung dengan menggunakan regresi dengan menggunakan persamaan interpolasi ya. Kemudian bagaimana mencari nilai Z1? Sama dengan mencari nilai Z0 pada rentang 2 sampai dengan 3 untuk PR dan TR-nya rentang antara 1,3 ke 1,4. Berarti ada di sini nilainya, guys. Ya. Kalian gunakan juga interpolasi. Aduh, salah. Gunakan interpolasi untuk mendapatkan nilainya. Silakan dihitung sendiri-sendiri. Nanti masukkan ke perhitungan rumus untuk mencari nilai faktor kompresibilitas atau Z tadi. Saya akan pindah ke PPT dulu ya. Oke, didapat nilai Z0-nya jadinya 0,697 dari hasil interpolasi dan Z1-nya 0,25. Kita hitung ya untuk cari faktor kompresibilitasnya. Ini Z0 dapat omeganya 0,188 ya tadi ya. 0,188 dikalikan 0,205. Berapa dapatnya? Dapatnya itu adalah 0,736. Jadi kita sudah dapat nilai faktor kompresibilitasnya 0,736. Selanjutnya, kita kan tadi yang ditanyakan apa? Volume, entalpi residu, entropi residu. Kalau kita sudah mendapatkan nilai Z ini, kita bisa mencari volume kan ya. Gunakan persamaan untuk gas tidak ideal. P kali V sama dengan Z kali R kali T. Nah, berapa volumenya? Sama dengan Z dikali R dikali T dibagi P, ya kan? Berapa nilai Z-nya? Masukkan saja 0,736 dikali R-nya kita pakai yang 83,14 dikali temperaturnya tadi 450 Kelvin dibagi tekanannya berapa? 140 bar. Dapat nilai volumenya. Berapa volumenya? 196,7. 196,7 cm kubik per mol. Ya, kita sudah dapat satu nih jawabannya. Kita kasih dulu warna merah. Enggak pakai. Ya, kasih garis 2. Tanda ini jawabannya. Oke, V udah dapat. Sekarang kita akan mencari nilai residu. Entalpi residu. Nah, bagaimana mencari nilai entalpi residu? Sama, kita membutuhkan data lagi nih. Tadi data untuk entalpi residu ada di tabel D, berapa tuh? Kita buka lagi bukunya.
Ya, di tabel D itu kita akan mencari HR0 dan HR1. Nah, kita nanti akan menggunakan untuk menghitung HR, kita memerlukan persamaan 6.66. Apa bunyi persamaan 6.66? Kalian buka bukunya atau dari materi yang sudah diberikan kemarin bisa kalian cek ya. Persamaan 6.66. Saya akan catat dulu untuk memudahkan rumusannya. Atau saya kopikan aja. Ini persamaan yang nanti kita butuhkan untuk menghitung entalpi residu dan entropi residu. Nah, kalau dilihat di sini kita akan butuh apa? Nilai HR1 dan HR0 ya. Kita membutuhkan nilai ini nih. SR-nya juga. Nah, ini ada di mana? Ada di tabel Lee Kosler ya, di tabel D. Kita buka dulu tabelnya. Oke, di tabel D5 sampai D8 itu untuk mencari entalpi residu ya. Kita akan cari entalpi residu tabel D5 sampai D8. Kita buka dulu tabelnya. Nah, ini untuk mencari entalpi HR0 per RTC. Tadi kan ada HR0, ada juga HR1 ya, HR1 per RTC, HR0 per RTC. Nah, ini udah ada nilai HR0 per RTC. Sama dengan ketika mencari nilai Z0 dan Z1 tadi. Kita lihat PR-nya. Ini PR untuk tabel D5, untuk PR nilai PR-nya sampai dengan 1. Sedangkan nilai PPR kita tadi 2, kan ya. Berarti kita tidak bisa menggunakan tabel D5, D6 ini. Kita akan mencari. Nah, di sini sudah ada untuk nilai PR antara rentang yang besar sampai dengan PR-nya 10. Nilai kita tadi ada di untuk TR-nya 1,3 ya. 1,3 berapa? Nah, di sini. Ini bisa berarti kita dapat menggunakan tabel D7. Tabel D7 ini untuk nilai rentang 2, 3 berarti ada di sini. Ini ya. Nilai ini. Tidak ada yang memberikan nilai yang exact pada kondisi yang kita sedang cari. Maka kita lagi-lagi menggunakan interpolasi. Apa itu rumus interpolasi? Kalian cari sendiri ya, matematika ya, ini ya. Nah, selanjutnya kita butuh HR1 per RTC. Di mana HR1 per RTC? Ini, tabel D8 sepertinya udah bisa nih. Nah, kita bisa menggunakannya. Hasil interpolasinya kalian masukkan ke dalam PPT kalian. Apa PPT? Maaf. Ke dalam perhitungan kalian. Kita gunakan rumus 6.66 untuk mencari entalpi HR-nya, entalpi residu, 6.67 untuk mencari entropi residu. Sama nanti ya, ketika kalian mau mencari nilai entropi nih, nilai entropi di tabel berapa? Mulai dari tabel D9, nilai entropinya. Nilai entropi untuk PR-nya 2, untuk TR-nya 1,3, berarti ada di sini. Ini untuk entropi 0, HR0 ya. Kemudian berapa HR1? Entropi SR0. Untuk SR1-nya berapa? Ada juga di tabel D13 sepertinya. Ada di tabel di D12, tabel D12 di sini.
Ya. Kalian interpolasi, kemudian nanti kalian masukkan hasil interpolasi tersebut ke dalam persamaan 6.66 dan 6.67. Nah, di sini dituliskan. Aduh, salah. Dari tabel D, D berapa tadi? D7 dan D8. D7 untuk mendapatkan HR0 per RTC, kemudian tabel D8 untuk mendapatkan HR1 per RTC ya. Dari tabel D7 dan D8 dengan interpolasi diperoleh nilainya. Coba nanti kalian interpolasi, terus kalian cek apakah sama hasilnya dengan yang ada di buku ya. Dia dapat nilainya min 1,730. Kemudian untuk HR per RTPC 1 diperoleh min 0,169. Kita gunakan persamaan 6.66 HR per RTPC sama dengan HR per RTPC 0 ditambah omega. Omega kecil dikali HR per RTPC 1. Nah, kita masukkan saja nilai-nilainya. Sama dengan berapa tadi? Nilai ini min 0, min 1,730 ditambah omega. Omega tadi kita peroleh 0,188. 0,188 dikali yang nilai 1 min 0,169. Berapa dapatnya? Dapatnya min 1,762. Ini belum dapat nilai HR karena ini baru HR per RTPC. Ya. Baru nilai ini. Nah, berapa nilai HR-nya? Tinggal kita tulis aja. Jadi, HR per R kali TPC itu sama dengan min 1,762 nih. HR sama dengan min 1,762 dikalikan nilai R dikalikan nilai TPC. R-nya kita pakai berapa tadi? 83,14. Dikalikan TPC. Berapa TPC ada di atas? 337 Kelvin. Nah, berapa nilai entalpi residunya? Tinggal kita kalikan saja. Dari sini didapat 4.937 Joule per mol. Ya,
Ini untuk nilai HR. Tinggal satu lagi nih yang belum kita dapat. Apa? Nilai SR. Ya. Nah, untuk mencari nilai SR nggak jauh berbeda dengan mencari nilai HR. Tadi kalian sudah ambil di tabel di appendix D ya, nilainya kalian interpolasi dulu, kemudian kalian masukkan dalam persamaan 6.67. Ya guys. Kecil. Dari tabel D11 dan D12 tadi ya. Dari tabel D11 dan D12 dengan interpolasi ya. Jangan lupa dengan interpolasi diperoleh nilai apa tuh? SR0 per R. SR per R0 berapa? SR per R1 berapa? Ini ya. Nah, kita interpolasi dari tabel itu, kalian interpolasi, kalian cek apakah nilainya sama. Dicek ya. Itu didapat min 0,967. Untuk SR1 per R-nya min 0,330. Kemudian kita menggunakan persamaan 6.67. Persamaan yang ini ya. SR per R sama dengan SR per R0 ditambah omega dikali SR per R1. Tinggal ditambahkan saja. SR per R0 itu min 0,967 ditambah nilai omega yang sudah kita hitung tadi 0,188 dikalikan SR1 per R-nya min 0,33. Nah, dapat nih nilai SR per R. Berapa didapat? Min 1,09029. Ini adalah nilai SR per R. Berarti berapa nilai entropi residu? Berarti nilai entropi residunya SR-nya sama dengan min 1,029 dikali R. R itu berapa? 83,14. Nah, berapa nilai R-nya? Kita kalikan saja. Astagfirullah. Maaf ya, 8,314 ternyata ya. Maaf, untuk mencari entropi residu bukan menggunakan nilai R yang 83,14, tetapi 8,314. Ini kembali lagi kalian untuk nanti melihat cek satuan. Ya. Dari hasil perhitungan
ini diperoleh nilainya menjadi minus 8,85 tadi. Minus 8,56. Satuan jangan lupa Joule per mol Kelvin. Oke, sudah dapat semua untuk SR-nya. Selesai perhitungan kita untuk contoh 6.5. Jadi untuk perhitungan 6.5 ini tidak begitu rumit perhitungannya, tidak sampai kita menggunakan bantuan Excel ataupun perhitungan numeris ya. Tetapi kita akan sedikit ribet untuk mencari data, untuk mengumpulkan data-datanya. Karena ada banyak tabel data yang akan kita butuhkan. Kalau kita review tadi, kita membutuhkan tabel B1 untuk mencari nilai omega dan nilai TC ya, TC-PC. Kemudian nanti kita membutuhkan tabel apa lagi? Kita membutuhkan tabel-tabel yang ada di Lee Kosler itu sendiri, khusus untuk Lee Kosler di Appendix D. Nah, kemudian kita juga mengenal rumus-rumus baru lagi nih. Banyak sekali persamaan-persamaan yang kita perlukan untuk mencari nilai volume, entalpi residu, dan entropi residu. Demikian untuk pembahasan example 6.5. Saya harap semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua.